Sabtu itu Kan masih ada yang suka komunikasi. ya. Oh. Siapa namanya? Nggak penting Pak. Oh, nggak penting. Iya. Baik. Kemudian dalam BAP saudara saksi ya, disebutkan PT BPM itu sebagai rekanan pendamping pelelangan yang diikuti perusahaan lain di bawah kendali Anugerah. Ya. Bisa dijelaskan maksudnya apa? Jadi kan di Anugerah itu kan proyeknya ada beberapa Pak. Jadi dari administrasi itu udah bilang kalau di tempat ini misalnya yang menang ini, nah nanti diikut sertakan gitu pendampingnya termasuk PT BPM itu. Jadi maksudnya hanya ikut saja. Ikut saja untuk mendampingi. Jadi biasanya di satu pelelangan untuk di satu proyek penazar itu memerintahkan perusahaan yang ikut minimal 5 sampai 8 perusahaan. 5 sampai 8 perusahaan, iya. Baik. 5 sampai perusahaan 5 sampai 8 ini perusahaan siapa? Campur-campur, ada yang pinjem, ada yang dari perusahaan Pak Nazar. Oh, tapi itu 8-nya semua dikendalikan Pak Iya, Nazar? yang biasa kita pakai betul. Oh, gitu. Baik. Nah, salah satu yang suka dijadikan rekanan pendamping itu PT BPM. Sama aja Pak semuanya. Semuanya ya? Iya. Nah, kalau misalnya PT BPM ya dijadikan sebagai rekanan pendamping, apa yang saudara saksi lakukan sebagai apa? Dirut ya tadi ya? Iya. Nggak ada Pak, semuanya kan yang siapin dari administrasi. Jadi hanya apa? Hanya yang dilakukan apa? Nggak ada, jadi kadang saya nggak tahu ternyata BPM itu ikut di proyek ini karena administrasi itu suka palsuin tanda tangan juga Pak. Suka palsukan tanda tangan. Iya. Jadi kalau misalnya PT BPM ikut jadi rekanan pendamping di proyek A misalnya, Iya bisa, saya nggak tahu. bisa nggak tahu ya? Iya. Bukan berarti saudara Saya saksi iya, tanda tangan ya? iya betul. Berapa kali itu pernah dipalsukan begitu? Hampir semua Pak, kecuali cek sama kontrak yang asli. Oh, jadi yang tanda tangan asli saudara saksi Urusan bank, urusan bank sama ngecek sama kontrak. hanya itu. Iya, Yang lain banyak palsu. palsu ya. Iya, Saudara saksi tahu siapa yang memalsukan? administrasi. Orangnya Tahu Pak, siapa? dari staf administrasi Pak. Namanya? Razak. Siapa? Razak. Raza. Iya, Satu orang. satu orang. Oh, bagaimana bisa hafal tanda tangan saudara saksi? Dia hafal semua tanda tangan direktur Pak. Iya, kan biasanya kan ada contohnya. Oh, dikasih contoh, Iya. dihafalkan. Iya. Saudara saksi tahunya begini kapan? Bahwa suka seperti saudara saksi sampaikan suka dipalsu. Iya, tahunya ya udah berjalan aja ternyata kayak pajak-pajak saya banyak dipalsuin juga. Pajak-pajak apa maksudnya? Ya pelaporan pajak kan dan untuk perusahaan itu ternyata semuanya palsu. Jadi waktu itu Pasifik ada utang pajak, saya tidak tahu. Setahu saudara saksi, siapa yang memerintahkan itu dipalsukan? Ya pasti dari pimpinannya juga Pak. Kalau dari administrasi pimpinannya Pak Maris Simatondang itu. Kalau iya, Pak Marisi ya? iya, Baik. Pak Marisi yang tadi disuruh cerita soal Iya. mobil tadi itu ya? iya. Oh, baik. Kemudian tadi menjawab pertanyaan jaksa dan yang mulia, saudara saksi menjelaskan ada proyek
apa tadi, Juruk atau apa gitu ya? STPI Juruk. Juruk, terus apa lagi ya PTPPN? Cuma STPI Juruk Pak untuk proyek langsungnya. Tahun berapa itu? 2010 akhir Desember. 2010 akhir Desember ya. Iya. Setahu saudara saksi, siapa yang berperan di situ? Kalau untuk itu kan Bu Rosa sama staf dari yang urus perhubungan Pak dari Sarifah. Jadi tahu-taunya udah langsung kontrak kayak gitu. Tahu-tahu saudara saksi Harus tanda tangan kontrak. harus tanda tangan Iya, kontrak saja ya. betul. Sebelumnya saudara saksi tidak tahu. Tidak tahu. Proyeknya sudah selesai apa belum? Tahun kemarin selesai. Tahun kemarin ya. Iya. Ketika selesai berarti saudara saksi sudah tidak di situ dong? Iya. Siapa yang ada di situ? Terakhir diganti sama Pak Bayu Wijopongko itu. Bayu itu ya. Iya. Di sini dijelaskan Pak Bayu ini siapa? Pak Bayu posisinya sama dengan saya. Dari marketing juga. Awalnya dari marketing juga. Iya. Terus ditunjuk Jadi wakilnya Ibu Rosa. Jadi Ibu Rosa punya wakil ada 4. Saya, Gerhana, Pak Bayu, sama Syarifah. Nah itu pegang proyeknya beda-beda. beda-beda ya. Iya. Setahu saudara saksi, dasar penunjukan itu karena prestasi, karena kemampuan, atau karena apa? Penunjukan apa nih Pak? Ditunjuk jadi wakil atau ditunjuk jadi dirut apa gitu? Apa dasarnya? Iya kan makin lama kan karyawannya makin banyak Pak. Jadi dia butuh level jabatan. Jadi semakin bertambah karyawan yang makin naik, yang lama-lama jadi naik. Seperti itu. Maksud saya dasarnya apa? Karena prestasinya hebat atau karena Ya bisa prestasi juga. karena kemampuannya Iya. tinggi gitu ya? Iya. Kalau saudara Bayu sekarang masih kerja sama Pak Nazar? Udah enggak. Enggak ya? Iya. Kenapa? Apa minta keluar seperti saudara juga atau apa? Iya waktu itu dia punya masalah yang untuk Pasifik ini Pak Nazar udah nggak mau bayar pesawat, sedangkan pesawat kan harus masuk. Jadi uangnya semuanya diambil beliau. Jadi makanya Pak Bayu langsung keluar. Uangnya langsung semua diambil Pak Nazar. Iya. Tapi yang Pak Bayunya disuruh ngapain? Iya. Giliran pesawat harus dibayar, Pak Nazar udah nggak mau bayar lagi. Berarti ada masalah dong? Masalah. Sekarang Pak Bayu ada masalah berarti? Atau Pak Nazar yang ada masalah? Pak Bayu ada masalah. Pak Nazar? Nggak ada masalah. Nggak ada masalah. Jadi yang ada masalah Pak Bayu. Pak Bayu. Pak Iya. Nazar aman-aman saja. Iya. Baik. Sedikit lagi yang mulia ya, menarik mendalami ini yang mulia. Setahu saudara saksi ya tentang Pak Nazar ya, selain tadi saudara saksi bilang suka nyuruh pegawainya bilang begini, bilang begitu, cerita begini, cerita begitu, gitu. Apalagi yang saudara saksi tahu? Untuk hal apa nih Pak? Ya kan bergaul sebagai anak buah itu kan sejak 2008 sampai 2012 ya kan. Iya. Misalnya begini, kalau dari pengalaman berapa tahun itu, kalau cerita itu suka benar atau suka tidak benar? Dia orangnya kan nggak terlalu banyak cerita hal pribadi ya Pak. Jadi kalau memang rapat ya lingkupnya hanya pekerjaan. Iya. Dan terakhir-terakhir ini kan karena dia masuk ke dalam tahanan kan dia kesel gitu Pak. Jadi ya memang ada cerita itu, cuman ya benar atau enggaknya sih juga nggak tahu. Nggak tahu ya. Iya. Makanya tadi saya tanya sebelum pergi ketemu Pak Marzuki Ali, nggak tahu ya saudara. Iya, dia nggak pernah cerita. Pernah cerita. Iya. Yang diceritakan adalah disuruh pergi sama Anas, gitu Itu ya. yang berkali-kali dia cerita.
saudara saksi ditelepon ya oleh Pak Nazar dari Mangkuprimo, dari Cipinang. Pernah ditelepon dari tempat lain? Enggak ada. Nggak pernah ya? Ya. Jadi kalau telepon dari 2 tempat itu saja ya? Iya. Nomor teleponnya satu atau bagaimana? Kan ada telepon khusus itu. Ada telepon yang dia siapin untuk dia sama karyawannya. Telepon apa itu? Telepon biasa sih Pak, telepon kayak smartphone yang kecil. Itu diganti berapa bulan sekali. Oh, tiap kali diganti. Diganti. Yang diganti itu Pak Nazar saja atau seluruh karyawan? Seluruh yang pegang telepon khusus untuk ke dia. Oh, seluruhnya kalau pegang telepon khusus. Ada 20 yang berhubungan sama dia, itu 20 diganti. 20 orang yang berhubungan khusus dengan Pak Nazar? Mengasih 10-15. Itu kan perumpamaan Pak, misalnya. Oh, tapi yang faktanya berapa orang? Sekitar 10-15 lah. Dari 10-15 itu selain saudara saksi, siapa-siapa lagi yang saudara saksi ingat? Yang ikut rapat yang tertera di BAP saya Pak. Oh gitu ya. Ya. Ini nama-nama tadi ya? Ya. Oke. Saya kira dari saya sementara cukup, Yang Mulia. Terima kasih. Baik, dari penasihat hukum ada tambahan, silakan. Terima kasih Yang Mulia. Bu Clara, kemarin saya panggil saksi saja tidak apa-apa ya. Ya. Baik. Ini kan kita perlu kejelasan tentang kepemilikan PT Anugrah Nusantara. Oleh Pak Nazar sini katakan bahwa itu adalah miliknya Pak Nazar. Nah, saya sudah melakukan investigasi Bu. Saya cuma tanya pada Ibu, ini ada data dari Kementerian Hukum Hak Asasi Manusia, Dirjen Administrasi Hukum Umum, yang kami sudah ajukan juga investigasi ini kepada Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum pada tanggal 30 Maret 2012. Dan saya sendiri yang melakukan investigasi sebagai kuasa hukum masyarakat saudara. Saya ingin tanya ya Bu ya, dalam susunan pemegang saham data perseroan PT Anugrah Nusantara, ini perusahaan ini didirikan 25 Januari 99. Pernah tahu? Enggak tahu saya. Dan tadi Bu menjelaskan bahwa kedudukannya kan di mana tadi Bu? Mampang sama di Tebet. kalau sesuai daftar ini kedudukannya di Pekanbaru Ibu. Saksi tahu tidak? Iya, akte itu kan bisa di mana aja, kayak Pasifik ini kan aktenya di Surabaya Pak. Tapi kantornya di Baik, situ. kantornya di situ, tapi kedudukannya di Pekanbaru ya Bu ya. Iya, bisa aja. Di sini maksud tujuannya ya usahanya itu adalah bergerak di bidang perdagangan. Kemudian ada pertambangan. Kemudian ada pembangunan, perbengkelan, jasa dan pertanian. Ibu tahu semua kegiatan usaha ini? Enggak tahu. Tidak tahu. Kemudian susunan pemegang sahamnya Bu ya. 330 saham itu dimiliki oleh Muhammad Nazaruddin sebagai direktur utama. Kemudian direkturnya adalah Muhammad Nazir. Saya ingin tanya Ibu, tahu siapa Muhammad Nazir? Iya. Siapa itu? Saudaranya Pak Nazar. Saudaranya Pak Iya. Nazar. Saudaranya Pak Nazar, saudaranya Pak Anas. Saudara Pak Nazar. Saudara Pak Nazar. Kemudian bertindak sebagai komisaris utama adalah BRS Ayub Khan. Siapa Ibu kenal Ayub Khan? Enggak kenal ya. Kemudian ada juga Muhammad Ali sebagai komisaris. Siapa Ibu? Enggak kenal. Kemudian Muhammad Yunus Rasid. Tidak kenal. Ini tahun 99, 25 Januari 99. Kemudian ada perubahan anggaran dasar. Tanggal 1 Januari, tanggal 1 Februari 2006. Kedudukan tetap di Pekanbaru. Kemudian susunan pengurus. Ya, di sini adalah Mardianto. Kenal? Enggak kenal. Amin Andoko. Kenal. Siapa itu? Staf administrasi. Itu stafnya Pak Anas atau stafnya Pak Nazar? Pak Nazar. Stafnya Pak Nazar. Kemudian direkturnya Muhammad Ali. Kenal. Saya kenal. Komisaris utamanya Muhammad Nazaruddin. Tahu ya Bu ya? Ya. Baik. Itu tahun tanggal 30 Desember 2006. Kemudian ada perubahan anggaran dasar lagi sampai terakhir ini. Tiga lagi tahap. 2 April 2008.
Maksud tujuannya juga sama, bergerak di bidang perdagangan, pembangunan hanya ditambah telekomunikasi, pengangkutan, percetakan. Yang kedua. Kemudian susunan pemegang sahamnya 20.000 saham oleh Muhammad Nazarudin dan Rizal Ahmad. Kenal? Enggak kenal ya. Widya Mulya? Enggak kenal ya. Mardianto? Enggak kenal ya. Ini tahun tanggal 30 Desember 2006. Ahmad Darsono? Enggak kenal ya. Baik, ini 1 April 2008 ya, perubahan anggaran dasar. Kemudian ada lagi perubahan anggaran dasar 50 tanggal 31 Januari 2009 Ibu. Ya, tetap di notaris yang sama, Haji Asma Yunus, berkedudukan di Pakanbaru. Modal dasar ada perubahan, ditempatkan setor 500 juta. Ya. Kemudian susunan pemegang saham 190 saham, 190.000 saham Muhammad Nazarudin. Kemudian 5.000 saham Rizal Ahmad. Kenal Bu Rizal Ahmad? Tidak ya. Muhammad Yunus Rasid tidak kenal ya. Nah, di dalam perubahan ini tanggal 28 Februari 2009, nah, kemudian berubah posisinya dari direktur saja, komisaris, kemudian menjadi istilahnya direktur 1. Ya, Saudara Rizal Ahmad, direktur utamanya. Kemudian tidak kenal ya. Kemudian Wasis Ginanjar sebagai direktur 1. Wasis itu mantan marketingnya Anugerah juga. Mantan marketingnya Anugerah juga. Dia karyawannya Pak Nazar. Karyawannya Pak Nazar. Karyawannya Pak Nazar. Direktur 2 Amin Andoko. Staf administrasi. Staf administrasinya siapa? Pak Nazar. Pak Nazar. Direktur 3 Dr. Andes Ahmad Darsono. Kemudian direktur 4 Muhammad Ali. Tak kenal. Direktur 5 Muhammad Fajar Kurnia. Staf administrasi. Staf administrasinya siapa? Pak Nazar. Pak Nazar. Kemudian komisaris utama Muhajidin Nur Hasim. Pak Hasim. Iya, siapa itu? Adiknya Pak Nazar. Oh, adiknya Pak Nazar. Bukan adiknya Pak Nas? Kan. Bukan. Komisarisnya Muhammad Yunus Rasid SIK. Kemudian sesuai dengan Kementerian Surat Abu Kementerian Hukum dan HAM tanggal 30 Mei 2009 Ibu. Ada perubahan lagi susunan pengurus dengan komposisi direktur 1 Rizal Andoko, Rizal Ahmad, direktur utamanya, direktur 1 Amin Andoko, direktur 2 Simon Sinaga, kenal Ibu? Enggak kenal. Direktur 3 Ahmad Darsono, enggak ya. Direktur 4 Muhammad Fajar Kurnia, tadi stafnya. Direktur 5 Muhammad Hasan Utoyo, enggak kenal. Komisaris utamanya Muhajidin Nur Hasim. Ya, Pak Hasim. Siapa itu? Adiknya Pak Nazar. Adiknya Pak Nazar. Ya, terakhir ya Bu ya. 1 September 2009. Susunan pemegang saham 120.000 saham Amin Andoko, 60.000 saham Simon Sinaga, Muhammad Yunus 20.000 saham. Susunan pengurus. Ini berubah lagi Bu. Direktur utama Amin Andoko. Direktur 1 Muhammad Fajar Kurnia. Kenal ya? Iya. Iya. Siapa itu? Staf administrasi. Staf administrasi. Ini direktur 1 ya Bu? Iya. Dia kenyataannya hanya staf administrasi ya. Iya. Ya, direktur 2 Muhammad Hasan Utoyo. Coba itu ingat siapa? Kan staf marketingnya. Oh, Pak staf Hasim. marketing juga. Jadi ditempatkan, jadi posisi yang kemarin posisinya hanya komisaris diangkat menjadi direktur 1 dan 2. Baik, kemudian perubahan anggaran dasar terakhir 31 Desember 2010 Ibu, dengan modal dasar 100 juta ya, terbagi atas 100.000 saham dan masing-masing 25 juta rupiah ya per sahamnya, dengan susunan pemegang saham 17.500 oleh Amin Andoko dan Simon Sinaga. Dan berubah lagi, direktur utama tidak pakai 1, 2, 3 Amin Andoko dan direktur Muhammad Fajar Kurnia, serta komisaris utama Simon Sinaga, komisaris Ahmad Darsono. Ibu, dari risalah data perseroan anugerah perseroan yang dimiliki Kementerian Hukum HAM, saya dan saya sudah bacakan tadi, nanti bisa dilihat dalam persidangan, tidak melihat nama Pak Nazar Urbaningrum. Tetapi dalam beberapa kesaksian persidangan, Pak Nazar selalu menyebut Pak Anas adalah pengendali dan pemilik, ya,
daripada PT Anugerah Nusantara. Bahkan Bu Ilianis katanya adalah anak buahnya Pak Anas. Nah, saya ingin tanya, kalau saat Ibu sudah menjelaskan dan sudah melihat data seperti ini, kira-kira motivasinya apa Pak Nazar kok menyebut-nyebut Pak Anas itu pemilik PT Anugerah Nusantara? Saya kira dengan motivasi. Oh, baik. Itu masalah. Ya, Banyak baik. orang. Baik. Silakan. Ya, mungkin tidak perlu Ibu ungkapkan, jadi saya sudah tahu majelis juga. Mungkin saya rasa majelis, karena data perseroan ini adalah kami ajukan secara resmi pada tanggal 20 Maret 2017 perjalanan kasus ini, maka nanti kami akan juga sebagai bukti. Terima kasih. Ya, boleh dilanjutkan kan yang berikut. Izin dilanjutkan Bapak Ketua. Ya, silakan. Ibu Clara Morin, ya. Ya. Saya panggil juga sebagai saksi, nggak apa-apa ya Bu ya? Iya. Ya. Ibu sampaikan Ibu bergabung tahun 2008. Iya. Boleh Ibu cerita kenapa awalnya kok Ibu bisa bergabung di Anugerah Nusantara? Melamar atau bagaimana? Saya melamar. Melamar biasa. Iya, melamar biasa. Baik. Pada saat 2008 Ibu masuk, itu Ibu langsung jadi staf ya. Iya. Siapa atasan Ibu? Bu Rosa Ibu Rosa. Jadi Ibu Rosa sudah masuk duluan ya. duluan. Beda berapa tahun Ibu tahu dengan Ibu Rosa? Bulan kali Pak. Bu Bulan. Rosa Ya. awal tahun. Jadi hanya berbeda bulan. Iya. Ibu Rosa sudah duluan di Anugerah Iya. Nusantara. Baik. Pada saat menjadi staf itu, ya Ibu kan Ibu bekerja dengan Ibu Rosa. Iya. Ya. Lalu Ibu cerita di BAP ini dan di persidangan bahwa tahun 2010 yang diangkat menjadi manajer atau 2009. Lupa persisnya antara 2009 akhir atau 2010. Baik. September 2009 di Iya. Juni 2009 Ibu sampaikan ya. Iya. Juni Ibu menjadi manajer marketing, benar ya. Lalu Ibu sampaikan bahwa bersamaan dengan manajer marketing Ibu diangkat menjadi direktur. Iya. Ya, jadi dua jabatannya. Iya. Ya, baik. Boleh saya tanya, Ibu jabat dua berarti penghasilannya atau gajinya dua juga? Gajinya yang manajer itu. Baik. Iya. Jadi benar bahwa Ibu hanya satu ya, gajinya manajer. Manajer ya di marketing. Baik. Jadi tidak ada satupun penghasilan dari Direktur tidak ada. Jadi benar bahwa Ibu hanya dipinjam KTP, Iya. dipinjam namanya, Iya. ya penghasilan juga Ibu nggak dapat. Nggak ada. Baik. Pada saat itu, ya Ibu bilang di majelis bahwa pada waktu dipakai namanya sebagai direktur, Ibu tidak tahu atau Ibu tidak tahu tanggung jawabnya. Iya, nggak tahu Pak. Hanya dipinjam Ibu kasih saja. Iya, diperintahkan langsung sih sama Pak Nazar. Kamu harus tanda tangan sebagai direktur utama seperti itu. Baik. Hanya diperintah Ibu tidak menolak ya. Iya. Baik. Pada waktu Ibu diperintah itu, ya setahu Ibu kan tadi jelaskan ke majelis, banyak staf, manajer atau karyawan dari Pak Nazar ini yang dipakai namanya, begitu ya? Iya. Setahu Ibu, ada pernah staf atau manajer atau karyawan Pak Nazar itu ada yang menolak kalau dipakai namanya? Ada. Ada juga ya? Ada. Kenapa pada waktu itu Ibu tidak menolak? Ya waktu itu kan harus Pak ya, yang baru-baru ini karena setelah kejadian kayak saya dengan yang pertama, dengan teman-teman yang pertama ini udah tahu efeknya. Jadi kita himbau yang di bawah itu yang mendingan gak usah ikut kayak kita gitu. Jadi pada saat itu aturan Pak Nazar kalau nggak mau jadi direktur gajinya dipotong gitu. Jadi itu setelah mendapat masukan juga dari Iya, dari teman-teman yang udah duluan. Ya, baik. Pada tahun Juni 2009 ya, Ibu sampaikan tadi Ibu yang menjadi direktur PT Pasifik. Iya. Pada tahun 2009 itu siapa saja yang diminta oleh Pak Nazar untuk menjadi direktur? Iya, Gerhana Gerhana juga. termasuk Amin Andoko, Baik. terus Yang masuk wakil yang Ibu bilang tadi berarti. iya Gerhana Sianipar. Ya. Terus Dengan Pak Bayu. Pak Bayu itu udah tahun 2011 Oh, 2000. sudah. Sudah berapa kali ganti Pak? Baik. Ini pertanyaan kami ya Ibu ya saksi. Kejadian yang ditanyakan Ibu waktu diperiksa itu kan tahun 2009 ya. Ya, 2009 atau 2010. Ibu diperiksa di KPK itu mulai bulan 11 Maret 2013 kan begitu. Iya. Sehingga ada jangka waktu 3 tahunan ya Bu ya. Iya. Nah, yang saya tanya cerita
Ibu ketika tahun 2008 dan 2009 ketika bekerja itu. Pada saat itu, ya, waktu Ibu menjadi direktur dan waktu Ibu menjadi manajer, ya, pernah nggak Ibu tahu? Pernah nggak Ibu pada saat itu, ya, itu diperkenalkan khusus pada saat itu, Bu, ya? Kita nggak bicara setelah Ibu diperiksa, setelah Ibu nonton TV, kita tidak bicara Ibu setelah baca koran, ya. Pada tahun 2008, pada tahun 2009, pernah Ibu diperkenalkan langsung oleh siapapun di anugerah kepada terdakwa? Enggak. Tidak pernah. Tidak pernah. Pernah Ibu dikenalkan atau dengar-dengar namanya? Pada saat itu loh, Ibu sama Pak Anas ini. Ya tahunya dengan namanya kalau ya sering datang ke kantor itu Ya, aja sih Pak. itu pun dari Teman-teman yang lain. Baik, itu dari orang lain, ya. Ibu perlu Ibu tahu, ya, itu di dalam persidangan Ibu, ya. Keterangan saksi yang bernilai itu adalah keterangan yang Ibu sampaikan di sini. Makanya sekali lagi 13 yang tadi sudah ditanyakan, ya, pada waktu itu loh, Bu, ya, ketika Ibu tahu bahwa ada katanya uang yang dikarduskan, ya, Ibu tadi kan bilang begitu, kan? Iya. Ya. Ada sempat di sana disebut-sebut yang Ibu dengar, ya, pada saat itu, ya, Bu, itu untuk Pak Anas, tidak? Itu untuk kongres ya Bu. Untuk kongres. Ini keterangan yang benar, ya, Bu, ya? Yang saya dengar langsung ya Pak. Yang dengar, Iya. ya. Nah, baik, yang sekarang Ibu nyatakan ini yang benar, kan? Iya. Baik. Pada saat itu, ya, bahwa Ibu tahunya hanya Kongres Demokrat, Iya. tidak pernah dengan nama, ya. Iya. Terakhir Ibu terkait dengan pekerjaan Ibu, ya. Ibu sampaikan tadi, ya, Pak Nazar ini masih memimpin rapat-rapat pada saat dia ditahanan, kan begitu. Iya. Ya. Sepengetahuan Ibu, tadi banyak perusahaannya, ya. Sepengetahuan Ibu apa saja aset yang ataupun harta perusahaan yang disita oleh penyidik atau disita oleh KPK? Tahu Ibu apa yang disita? Kantor sih banyak Pak. Kantor yang di Tebet sama di Permai. Cuma saya dengar sama terakhir dari teman-teman itu udah balik nama semua. Oh begitu. Iya. Jadi yang setahu Ibu, ya, sebelum disita itu sudah dibalik namakan. Itu terblokir tapi bisa balik nama. Oh, terblokir tapi bisa balik nama. Iya. Kalau pada waktu memimpin rapat, ya, Bu, ya, Ibu sampaikan tadi, ya, baik di perusahaan tadi di Mampang ataupun di Tebet dan juga di tahanan, ya, itu dibuat notulensi. Nggak ada. Semuanya langsung dibicarakan, tidak ada catatan. Nggak ada. Apakah memang disuruh tidak membuat catatan? Memang nggak ada yang catat Pak. Memang tidak ada. Iya. Pada waktu kan biasanya kalau kita rapat ada notulensinya atau ada ininya, tapi ini tidak, memang Tidak ada. Tidak, ya. Iya. Apalagi direkam tidak, ya. Oh, nggak ada. Kita kalau rapat semua handphone di depan. Nggak ada yang kita tunggu. Dikumpulkan. Iya. Handphone Ibu dikumpulkan, Taruh di depan semua. kayak masuk kedutaan begitu, ya. Iya. Oh. Jadi ketika misalnya rapat itu berarti yang tahu peserta rapat, kan? Peserta rapat. Ya. Jadi kalau misalnya ada perintah, ada arahan, hanya peserta rapat itu yang mengetahui, ya. Iya betul. Baik. Sementara kalau keterangan Ibu tadi bilang, ya, itu memang bisa betul bisa diarahkan oleh Pak Nazarudin, disuruh-suruh. Iya memang. Pak Nazar memang begitu menyuruh, tapi kan tergantung personal lagi Pak. Seperti saya kan saya nggak mau, terus ada teman saya juga ada yang nggak mau gitu. Ya, ya. Jadi tergantung kembali ke personal. Tapi terkadang kalau kita ke KPK kita nggak pernah ngomong ke dia, soalnya kalau kita ngomong ke Pak Nazar pasti Pak Nazar langsung suruh ini suruh itu Ya. seperti itu. Soalnya kadang BAP juga suka dia pegang. Siapa pegang? Pak Nazar, BAP siapa? BAP kita. Oh, dia pegang. Iya. Baik. Jadi begini Bu, maksud saya. Kalau Pak Nazar sedang mimpin rapat, taruhlah seperti ini rapatnya Bu, ya. Dia sampaikan, dia menyuruh orang, kan begitu. Iya. Ya, jadi yang tahu itu kan hanya peserta rapat, kan begitu. Iya, tapi ada hal-hal khusus seperti saya yang cek saya itu dia langsung bicara langsung berdua, jadi nggak semua tahu. Baik, baik. Gitu. Jadi mungkin kalau yang duduknya dekat karena itu kan tempatnya kecil ya Pak. Baik. Nah itu yang mungkin bisa dengar karena duduknya dekat. Baik. Ini terakhir Ibu, ya, untuk
Ini terakhir Bu ya, tadi Ibu sampaikan Pak Nazar dapat BAP ya? Iya. Ibu tahu dari mana dapatnya? Nggak tahu ya saya, pokoknya teman saya tuh sampai kita sampai takut. Takut kenapa? Iya, karena dia pegang BAP kita. Oh. Ada yang diancam Bu? Ya kita diancam. Yang lain apa ikut juga takut ya? Sama ya? Diancamnya waktu pas rapat itu ya Bu? Baik, cukup Ibu, udah kami prihatin ya, dan terima kasih Ibu Clara ya. Mudah-mudahan ya Allah di bulan Ramadan ini ya terus melindungi kita. Silakan Mas Syarif, Pak Cukup. Saya sedikit lagi yang Silakan. tadi saudara saksi menyampaikan bahwa dari ini atas pertanyaan Pak Jaksa bahwa menurut cerita teman-teman itu saya sering datang ya ke maaf, tarik nafas dulu. Ya. Tidak apa-apa, di sini tidak ada Pak Nazar hari ini. Dari cerita teman-teman katanya saya sering datang gitu ya. Kemudian saudara saksi bilang yang lihat sendiri ketika buka puasa ya. Iya, saya tahu. Ya. Selain itu tidak pernah lihat ya. Nggak ada. Saya ingin ketegasan saudara saksi, selain buka puasa itu pernah lihat saya? Nggak pernah. Nggak pernah ya. Baik. Terima kasih.